Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM A1H1190025, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Saluoleo. Hari ini saya akan menjelaskan pemaparan materi saya yang berjudul Media dan Sumber Belajar. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari medium. Artinya, sesuatu yang terletak di tengah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media merupakan bagian integral atau memperjelas, menyampaikan pesan dengan sendirinya. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran yaitu usaha untuk menjadikan orang lain agar melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, mengajar, yaitu kegiatan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga, mendidik. Mendidik yaitu usaha mempengaruhi atau menanamkan nilai dan sikap. Yang keempat, melatih. Melatih mempengaruhi keterampilan. Yang kelima, pelajaran. Pelajaran yaitu ilmu, pengetahuan, atau keterampilan yang diajarkan. Manfaat media. Manfaat media secara umum ada dua. Yang pertama, memperjelas penyajian agar tidak verbalistik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek terlalu besar atau kecil, gerak terlalu lambat cepat, kejadian lalu direkam, objek kompleks dibuat model atau diagram, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa, dan lain-lain, dibuat dalam film atau video. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam, dan rekaman suara. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, seperti lukisan, film slide, foto, transparansi, gambar, dan berbentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Media audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, peralatan atau hardware, material atau software, teknik, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar itu ada dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar yang dirancang adalah segala sumber yang secara sengaja dirancang untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang tidak sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Klasifikasi jenis media pembelajaran. Klasifikasi jenis media pembelajaran ada 6. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak memerlukan listrik ataupun menggunakan proyektor. Media ini memiliki fungsi dan manfaat, yaitu untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, serta dengan simbol-simbol. Kelebihan dari media ini adalah dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan, mudah didapat, dan bentuknya bervariasi. Sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya audio, lambat, kurang praktis. Yang kedua, media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual yaitu melalui indera penglihatan. Jadi, dengan media proyeksi, materi tersebut dapat terserap dengan baik. 3. Audio, yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran.
Dengan kata lain, audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui audio berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Yang keempat, video, yaitu format media yang memanfaatkan LCD untuk menayangkan pesan dalam bentuk animasi dan film. Yang kelima, multimedia kit, yaitu paket bahan ajar yang terdiri dari beberapa jenis media digunakan untuk menjelaskan materi tertentu, yang biasanya dilengkapi dengan buku panduan. Yang terakhir, keenam, multimedia berbasis komputer. Multimedia berbasis komputer yaitu media yang mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, grafis, dan suara yang dioperasikan dengan komputer. Jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ada 6. Yang pertama, media grafis. Grafis berasal dari kata Yunani grapikos yang berarti melukis atau menggambarkan dengan garis-garis. Dalam konteks media pembelajaran, media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta, gagasan, serta ide-ide melalui gambar, simbol, angka-angka, lambang-lambang, kalimat, dan kata-kata. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan-pesan dari sumber ke penerima pesan. Terdapat berbagai macam jenis media grafis yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ketiga, media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP, Overhead Projector. Sedangkan OHP adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan program-program transparansi pada sebuah layar. Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. Yang keempat, media presentasi. Media presentasi merupakan alat bantu yang digunakan sebagai media untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan agar lebih dapat dimengerti oleh penerima pesan. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.